Malam itu, gereja berdiri seperti pelukan yang hangat bagi siapapun yang datang dengan hati lelah. Dinding-dindingnya memantulkan cahaya lilin yang berjejer rapi, bergetar lembut seiring hembusan napas para jemaat. Aroma dupa mengambang pelan di udara, bercampur dengan dinginnya malam Desember yang merayap dari celah-celah pintu kayu tua. Di bangku-bangku panjang, orang-orang duduk berdampingan, sebagian menggenggam buku doa, sebagian lain menundukkan kepala, larut dalam harap dan syukur. Malam Natal selalu menghadirkan rasa yang sama, hikmat, sunyi, dan penuh janji tentang kasih. Di antara barisan itu, seorang biarawati melangkah perlahan menuju tempatnya. Jubahnya jatuh rapi, langkahnya teratur, wajahnya tenang seperti yang selalu ia perlihatkan. Ia telah menjalani peran itu bertahun-tahun, menjadi simbol keteguhan, pengabdian, dan iman. Namun di balik ketenangan yang tampak, ada sesuatu yang berdenyut pelan di dadanya. Kegelisahan yang telah lama ia simpan, rapat-rapat, seperti rahasia yang tak berani ia bagi pada siapapun. Ia duduk, menata napas, menatap ke arah altar yang dihiasi kain putih dan rangkaian bunga. Cahaya lilin memantul di matanya, membuat kilau yang hampir menyerupai air. Di telinganya, lantunan pujian mulai mengalun, suara koor yang lembut, naik turun seperti ombak yang menenangkan. Jemaat ikut bernyanyi, sebagian dengan suara lirih, sebagian dengan mata terpejam. Di saat-saat seperti inilah, biasanya ia merasa pulang. Namun malam ini berbeda. Hatinya terasa berat, seolah ada pertanyaan yang mengetuk dari dalam, meminta jawaban yang tak kunjung datang. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan baru muncul hari ini. Ia telah lama bergumul dengan rasa ragu, tentang makna iman, tentang arah pengabdian, tentang Tuhan yang ia cari dalam doa-doa panjang namun sering terasa jauh. Ia mencoba menepisnya, menyebutnya godaan, menyebutnya ujian. Ia berusaha menjadi kuat, seperti yang diharapkan dunia darinya. Tapi keraguan, seperti air, selalu menemukan celah untuk merembes. Ia menunduk, kedua tangannya saling menggenggam. Bibirnya bergerak mengikuti doa, namun pikirannya melayang. Ada perasaan asing yang sulit dijelaskan, bukan takut, bukan pula marah, melainkan sebuah kehampaan yang lembut namun menusuk. Ia merasa seolah berdiri di persimpangan, tanpa papan penunjuk arah. Di sekelilingnya, orang-orang tampak begitu yakin, begitu damai. Ia bertanya dalam hati, mengapa dirinya justru merasa sebaliknya? Suara lonceng kecil terdengar, menandai bagian ibadah berikutnya. Jemaat berdiri. Ia ikut berdiri, berusaha menyesuaikan diri dengan ritme yang telah ia hafal di luar kepala. Namun saat tubuhnya bergerak, dunia seakan berputar pelan. Pandangannya mengabur sesaat. Ia mengira itu hanya kelelahan. Ia menarik napas panjang, mencoba fokus pada nyanyian yang kembali mengalun, pada cahaya lilin yang berpendar seperti bintang kecil. Kata demi kata pujian mengisi ruangan, menggetarkan dinding-dinding gereja. Suaranya semakin kuat, semakin tinggi, seolah ingin menembus langit. Di momen itulah, saat suasana mencapai puncak kehusyukan, sesuatu terjadi di dalam dirinya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Dadanya terasa sesak, bukan oleh sakit, melainkan oleh emosi yang tiba-tiba meluap, campuran antara rindu, takut, dan harap yang selama ini terpendam. Ia mencoba bertahan. Ia mengencangkan genggaman tangannya, menundukkan kepala lebih dalam. Dalam hati, ia memohon, entah kepada siapa, agar kegelisahan itu berhenti. Agar ia diberi ketenangan, diberi kejelasan. Namun doa itu belum selesai ketika kakinya melemah. Ruangan yang penuh cahaya mendadak terasa jauh. Suara nyanyian memudar, berubah menjadi gema yang samar. Tubuhnya terhuyung. Dunia seakan menyempit menjadi titik kecil yang bergetar.
Ia sempat melihat cahaya lilin berkilau lebih terang dari sebelumnya, seperti memanggil. Lalu, tanpa sempat menahan diri, tubuhnya jatuh. Ia pingsan di hadapan altar, di tempat yang selama ini menjadi pusat pengabdiannya. Kepanikan seketika menyergap. Nyanyian terhenti. Beberapa jemaat berteriak pelan. Ada yang berlari menghampiri, ada yang memanggil bantuan. Namun bagi dirinya, semua itu terdengar seperti datang dari kejauhan. Ia telah meluncur ke dalam sunyi yang lain, sunyi yang tidak gelap, tidak pula menakutkan. Sebelum kesadarannya benar-benar lepas, sebersit perasaan aneh menyapanya, sebuah kelegaan. Seolah beban berat yang lama ia pikul mendadak dilepaskan. Ia tidak tahu apa yang menantinya setelah ini. Ia tidak tahu bahwa peristiwa sederhana, sebuah pingsan di malam Natal, akan menjadi pintu bagi perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di luar kesadarannya, jemaat berdoa dengan suara bergetar. Di dalam dirinya, sebuah perjalanan baru diam-diam dimulai. Perjalanan yang lahir dari kegelisahan, tumbuh dari kejujuran hati, dan akan membawanya pada cahaya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam Natal itu, lilin-lilin tetap menyala. Gereja kembali sunyi. Namun bagi seorang biarawati, malam itu tidak lagi sekadar perayaan. Ia menjadi awal dari pertemuan, dari pencarian, dan dari kebenaran yang kelak akan mengetuk hatinya dengan lembut namun pasti. Ketika kesadarannya terlepas sepenuhnya, ia tidak merasakan gelap, tidak ada rasa jatuh, tidak ada dingin, tidak pula kehampaan yang menakutkan. Yang ada justru ketenangan yang asing, seperti berada di ambang tidur paling nyenyak, namun pikirannya tetap terjaga. Ia merasa ringan, seolah tubuhnya ditinggalkan di suatu tempat yang jauh, sementara jiwanya melangkah ke ruang lain yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Perlahan, sebuah cahaya muncul. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, melainkan cahaya yang menenangkan hati. Cahaya itu menyelimuti sekelilingnya, lembut seperti fajar yang baru lahir. Ia berdiri, atau mungkin melayang, di ruang yang tak memiliki dinding, tak berlantai, tak berbatas. Namun anehnya, ia merasa aman. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan seperti yang selama ini ia rasakan di dunia nyata. Ia mencoba mengingat di mana dirinya berada. Ingatannya tentang gereja, lilin-lilin, dan lantunan pujian terasa jauh, seperti kenangan lama yang memudar. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa ia sedang berada di hadapan sesuatu yang agung. Jantungnya berdegu pelan, bukan karena cemas, melainkan karena rasa hormat yang mendalam. Dari dalam cahaya itu, sebuah sosok perlahan hadir. Sosok itu tidak datang dengan langkah berat atau suara menggema. Ia hadir begitu saja, seolah telah lama berada di sana. Wajahnya memancarkan keteduhan. Pandangannya penuh kasih yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan kasih yang mengikat, bukan pula yang menuntut, melainkan kasih yang membebaskan. Ia tahu, tanpa perlu diberitahu, bahwa sosok itu adalah Yesus. Namun pertemuan ini tidak seperti yang selama ini ia bayangkan dalam doa-doanya. Tidak ada jarak antara dirinya dan sosok itu. Tidak ada perasaan kecil atau hina. Yang ada justru rasa diterima sepenuhnya, dengan segala keraguan, luka, dan kegelisahan yang ia bawa. Air mata mengalir dari matanya, jatuh tanpa suara, bukan karena sedih, melainkan karena lega. "Yesus," bisiknya. Meski ia tak yakin apakah suaranya benar-benar keluar atau hanya bergaung di dalam hatinya. Sosok itu tersenyum. Senyum yang membuat seluruh ruang terasa hangat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia seolah memahami seluruh perjalanan batin yang telah ia lalui. Doa-doa panjang yang terasa hampa, pertanyaan-pertanyaan yang ia pendam, rasa bersalah karena berani meragukan, dan kelelahan karena terus berpura-pura kuat. Ia ingin bertanya banyak hal. Tentang imannya, tentang kebingungannya, tentang kebenaran yang selama ini ia cari. Namun sebelum pertanyaan itu sempat terbentuk, sebuah pemahaman perlahan mengalir ke dalam hatinya. Bukan berupa kata-kata keras atau perintah, melainkan kesadaran yang jernih dan sederhana. Bahwa Tuhan itu esa.
Kesadaran itu datang begitu lembut, namun menghunjam hingga ke dasar jiwanya. Ia melihat, atau mungkin merasakan, bahwa segala yang ia cari selama ini bermuara pada satu kebenaran, keesaan Tuhan yang mutlak, yang tidak terbagi, yang tidak membutuhkan perantara. Tuhan yang dekat, yang mendengar, yang hadir di setiap helaan napas. Yesus memandangnya dengan penuh kasih, seolah berkata bahwa jalan menuju Tuhan bukanlah tentang simbol, bukan tentang gelar atau pakaian, melainkan tentang ketundukan hati yang tulus. Bahwa dirinya tidak datang untuk disembah, melainkan untuk menunjukkan jalan kepasrahan total kepada Tuhan yang Maha Esa. Dadanya bergetar. Selama ini, ia mengabdi dengan sepenuh hati, namun jauh di lubuk batinnya selalu ada ruang kosong yang tak terisi. Kini, ruang itu perlahan terisi oleh rasa yakin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan keyakinan yang dipaksakan, melainkan yang tumbuh dari pemahaman. Ia tersungkur, atau setidaknya merasakan dorongan kuat untuk merendah. Di hadapan cahaya itu, egonya luruh. Semua pertanyaan yang selama ini membuatnya gelisah mendadak terasa kecil. Yang tersisa hanyalah kerinduan untuk berserah sepenuhnya. Lalu, dengan kelembutan yang tak bisa digambarkan, Yesus membimbingnya. Tidak dengan suara keras, tidak dengan tuntutan, melainkan dengan ajakan yang penuh cinta. Ia diarahkan untuk mengucapkan kalimat yang terasa asing di lidah, namun sangat akrab di hati. Kalimat yang menegaskan keesaan Tuhan dan pengakuan akan utusannya. Ia ragu sesaat, bukan karena takut, melainkan karena menyadari betapa besar makna dari kalimat itu. Mengucapkannya berarti membuka lembaran hidup yang sama sekali baru. Berarti meninggalkan banyak hal yang selama ini ia kenal. Berarti siap menghadapi konsekuensi yang tak ringan. Namun ketika ia menatap kembali cahaya di hadapannya, keraguan itu luluh. Ia merasakan dukungan yang tak bersyarat, seolah diberitahu bahwa ia tidak sendirian. Bahwa Tuhan tidak melihat masa lalunya dengan penghakiman, melainkan dengan kasih. Dengan suara bergetar, ia mulai mengucapkan kalimat syahadat. Kata demi kata mengalir dari hatinya, jujur dan penuh kesadaran. Setiap kalimat terasa seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Air mata mengalir semakin deras, namun kali ini diiringi senyum kecil yang tak ia sadari muncul di wajahnya. Saat kalimat terakhir terucap, sesuatu berubah. Cahaya di sekelilingnya terasa semakin hangat, semakin dekat. Hatinya yang selama ini terasa sempit kini lapang, seperti padang luas setelah hujan. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kegelisahan. Yang ada hanyalah kedamaian yang utuh. Yesus memandangnya sekali lagi, dengan pandangan yang penuh restu. Tidak ada kata perpisahan, tidak pula janji-janji duniawi. Namun ia tahu, pertemuan ini akan tinggal di dalam hatinya selamanya. Sosok itu perlahan menyatu kembali dengan cahaya, meninggalkan keheningan yang penuh makna. Ruang itu mulai memudar. Cahaya perlahan menjauh. Ia merasakan tarikan lembut, seolah jiwanya dipanggil kembali ke tempat asalnya. Namun kini ia berbeda. Ia membawa pulang keyakinan baru, iman yang tumbuh dari kesadaran, bukan sekadar warisan. Sebelum kesadarannya benar-benar kembali, satu perasaan terakhir mengisi hatinya, rasa syukur yang mendalam. Syukur karena diberi kesempatan untuk menemukan kebenaran. Syukur karena Tuhan menuntunnya dengan cara yang begitu halus, begitu personal. Dalam pingsannya, ia telah menemukan jawaban. Dalam sunyi yang tak bernama itu, ia telah bersaksi. Dan ketika kelak matanya terbuka kembali di dunia nyata, ia tidak lagi menjadi orang yang sama. Sebuah perjalanan baru telah dimulai, perjalanan yang lahir dari kasih, menuju keesaan, dan berakar pada keyakinan yang tak tergoyahkan. Kesadarannya kembali perlahan, seperti seseorang yang muncul ke permukaan air setelah menyelam terlalu dalam. Suara-suara terdengar terlebih dahulu, samar, bertumpuk, saling bersahutan. Ada bisikan panik, ada doa yang dilafalkan terbata-bata, ada langkah kaki tergesa di atas lantai gereja yang dingin. Cahaya yang tadi terasa hangat kini berubah menjadi silau, menusuk kelopak matanya yang masih berat.
Ia mengerang pelan. Hanya itu tanda bahwa dirinya masih hidup, masih bernapas. Dan seketika, suara-suara di sekelilingnya berubah menjadi lebih jelas. Dia sadar. Syukurlah. Ambilkan air. Ia membuka mata perlahan. Langit-langit gereja menyambutnya, dengan ukiran-ukiran yang selama ini ia kenal luar kepala. Wajah-wajah cemas menunduk di atasnya. Para jemaat, petugas gereja, orang-orang yang selama ini melihatnya sebagai sosok yang kuat dan tak tergoyahkan. Kini ia terbaring lemah di hadapan mereka, di dekat altar, tempat paling sakral yang biasa ia jaga dengan penuh hormat. Namun anehnya, ia tidak merasakan sakit. Tidak ada denyut tajam di kepala, tidak ada nyeri di dada. Yang ia rasakan justru sesuatu yang jauh lebih dalam, kedamaian. Kedamaian yang tenang, utuh, dan mengalir lembut di seluruh tubuhnya. Rasanya seperti dipeluk oleh keheningan yang penuh kasih. Air mata mengalir dari sudut matanya, tanpa ia sadari. Bukan air mata ketakutan, bukan pula karena malu. Air mata itu mengalir begitu saja, sebagai luapan dari sesuatu yang tak mampu ditampung oleh dadanya. Ia mencoba berbicara, namun tenggorokannya tercekat. Kata-kata terasa tak perlu. Seseorang menyodorkan segelas air ke bibirnya. Ia meneguk sedikit, hanya untuk menenangkan mereka yang panik. Ia mengangguk pelan ketika ditanya apakah ia baik-baik saja. Secara fisik, ia memang baik-baik saja. Namun secara batin, ia tahu dirinya telah melewati sebuah batas yang tak bisa ia ulangi. Ia perlahan dibantu untuk duduk. Jubahnya dirapikan. Beberapa orang memandangnya dengan mata berkaca-kaca, sebagian lain dengan raut heran. Tidak sedikit yang mengira ia kelelahan, terlalu larut dalam ibadah, atau mungkin sakit yang tak terdeteksi. Ia membiarkan anggapan itu mengalir. Bagaimana mungkin ia menjelaskan apa yang baru saja ia alami? Di dalam dirinya, gema pertemuan itu masih terasa nyata. Cahaya itu, pandangan penuh kasih itu, kalimat-kalimat yang ia ucapkan dengan kesadaran penuh. Semua itu tidak memudar seperti mimpi biasa. Justru sebaliknya, ia terasa semakin jelas, semakin mengakar. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh ke lantai, bercampur dengan dinginnya malam. Jemaat mengira ia masih lemah, masih terguncang. Tak seorang pun tahu bahwa air mata itu adalah air mata kelahiran. Lahirnya keyakinan baru yang tumbuh diam-diam di dalam hatinya. Dalam keheningan yang ia ciptakan sendiri, ia berbicara pada batinnya. Ini bukan pingsan biasa, bisiknya. Tidak ada kepanikan dalam kesadaran itu, hanya kejujuran. Ia tahu betul perbedaan antara mimpi yang datang dari kelelahan dan pengalaman yang menyentuh jiwa. Apa yang ia alami terlalu utuh untuk diabaikan, terlalu dalam untuk disangkal. Ia telah lama mencari kedamaian, namun baru kali ini ia menemukannya tanpa syarat. Beberapa petugas gereja menyarankan agar ia dibawa ke ruang belakang untuk beristirahat. Ia mengangguk patuh. Saat ia berdiri, kakinya sempat gemetar, bukan karena tubuhnya lemah, melainkan karena pikirannya sedang menata ulang seluruh hidupnya. Setiap langkah terasa seperti langkah pertama di jalan yang asing. Di ruang kecil itu, jauh dari pandangan jemaat, ia duduk sendirian. Keheningan menyelimuti. Disinilah, tanpa saksi, ia akhirnya berani mengakui pada dirinya sendiri, sesuatu telah berubah. Bukan sedikit, bukan sementara, melainkan mendasar. Ia mengingat kembali kegelisahan yang selama ini ia pendam. Pertanyaan tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang tujuan pengabdian. Pertanyaan-pertanyaan itu kini tidak lagi terasa mengancam. Jawabannya mungkin belum lengkap, namun arah hatinya telah jelas. Ia merasakan keyakinan yang tumbuh, bukan karena paksaan, bukan karena pengaruh siapapun, melainkan karena panggilan batin yang jujur. Namun bersama keyakinan itu, datang pula kesadaran lain. Jalan ke depan tidak akan mudah. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang selama ini digunakan untuk melayani, untuk berdoa, untuk memberi berkat. Ia tahu,
Keyakinan baru ini akan menuntut keberanian yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia lakukan. Akan ada pertanyaan, akan ada penolakan, akan ada kesepian. Ketakutan sempat menyelinap, tipis namun nyata. Bagaimana jika ia kehilangan segalanya? Bagaimana jika dunia yang selama ini ia kenal menutup pintu baginya? Bagaimana jika ia tidak cukup kuat? Namun di tengah kekhawatiran itu, kedamaian yang ia rasakan sejak tersadar kembali hadir, menenangkan. Kedamaian itu tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi menjanjikan kejujuran. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa siap untuk jujur pada Tuhan dan pada dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam. Dalam diam, ia memeluk keyakinan baru itu erat-erat, seperti seseorang yang memeluk cahaya di tengah malam. Ia tidak perlu mengumumkannya sekarang, tidak perlu membela diri. Keyakinan ini masih rapuh, masih perlu dijaga. Namun ia nyata, hidup, dan berdenyut di dalam dadanya. Dari luar ruangan, terdengar kembali suara ibadah yang dilanjutkan. Malam Natal berjalan seperti biasa bagi orang lain. Namun bagi dirinya, malam itu telah menjadi garis pemisah antara sebelum dan sesudah. Ia bukan lagi orang yang sama seperti saat ia melangkah masuk ke gereja beberapa jam lalu. Air mata kembali mengalir. Kali ini lebih pelan. Ia menyekanya, tersenyum tipis. Senyum yang lahir dari kelegaan, bukan dari kepura-puraan. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai. Ia akan jatuh, ia akan ragu, ia akan diuji. Namun ia juga tahu, ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Dalam sunyi ruang kecil itu, seorang biarawati duduk dengan hati yang berubah. Tanpa sorak, tanpa pengakuan, tanpa nama. Hanya ia dan keyakinan barunya, berjanji pada diri sendiri untuk melangkah dengan jujur, apapun yang menanti di depan. Dan malam Natal itu, yang bagi banyak orang adalah perayaan, bagi dirinya telah menjadi awal sebuah perjalanan iman yang akan mengajarkannya arti keberanian, keikhlasan, dan kepasrahan yang sesungguhnya. Hari-hari setelah malam Natal itu berjalan seperti biasa di mata banyak orang, namun tidak bagi dirinya. Ia menjalani rutinitas dengan langkah yang sama, wajah yang tetap tenang, dan sikap yang tak berubah. Namun di dalam dada, ada gelombang besar yang terus bergerak, menuntut kejujuran. Setiap doa yang ia panjatkan kini terasa berbeda. Bukan kosong, bukan gelisah, melainkan penuh makna yang belum sepenuhnya ia pahami, namun ia yakini. Di sela-sela aktivitasnya, bayangan seseorang kerap hadir di benaknya. Seorang rekan kerja yang selama ini ia kenal sebagai pribadi sederhana, pendiam, dan tidak pernah menonjolkan keyakinannya. Seorang yang beragama Muslim. Selama bertahun-tahun, ia mengamati sikapnya tanpa maksud apapun, cara bicaranya yang lembut, kejujurannya yang konsisten, dan ketenangan yang terpancar dari caranya menghadapi masalah. Ia tidak pernah berkhotbah, tidak pernah mengajak, namun akhlaknya berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kini, setelah apa yang ia alami, ia menyadari bahwa ketenangan itulah yang selama ini diam-diam ia cari. Butuh waktu baginya untuk mengumpulkan keberanian. Setiap kali niat itu muncul, rasa takut ikut menyusul. Ia sadar betul, permintaan yang akan ia sampaikan bukanlah hal ringan. Ini bukan sekadar pertanyaan, bukan pula obrolan biasa. Ini adalah pengakuan paling jujur tentang isi hatinya, dan pengakuan itu bisa mengubah segalanya. Suatu sore, ketika suasana tidak ramai dan kesempatan terasa tepat, ia akhirnya melangkah. Langkahnya pelan, namun setiap tapaknya terasa berat, seolah ia sedang menapaki tanah yang rapuh. Tangannya dingin, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Dalam hati, ia berdoa, bukan dengan kata-kata panjang, melainkan dengan harap sederhana. Semoga ia diberi kekuatan untuk jujur. Ia menemukan rekannya itu duduk sendiri, seperti biasa, dengan raut wajah yang tenang. Ketika pandangan mereka bertemu, rekannya tersenyum kecil, senyum yang selama ini selalu ia lihat, senyum yang tidak dibuat-buat. Ia membalasnya, meski senyumnya terasa kaku.
Ada yang ingin saya bicarakan, ucapnya pelan. Rekannya mengangguk, mempersilakannya duduk. Tidak ada rasa curiga di wajah itu, hanya perhatian yang tulus. Justru ketulusan itulah yang membuat dadanya semakin sesak. Ia terdiam sejenak, menata napas. Kata-kata yang telah ia susun di kepalanya mendadak terasa berantakan. Ia menunduk. Suaranya bergetar ketika akhirnya ia berbicara. Ia menceritakan malam Natal itu, tentang pingsannya, tentang perasaan damai yang ia rasakan saat terbangun, dan tentang sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Ia tidak masuk ke detail yang rumit. Ia hanya berbicara dari hati, dengan kejujuran yang selama ini ia tahan. Rekannya mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya berubah, bukan menjadi heran yang berlebihan, melainkan perhatian yang semakin dalam. Ketika ia sampai pada bagian tentang keyakinan yang tumbuh di dalam dirinya, suaranya hampir hilang. "Saya ingin memeluk keyakinan itu," katanya lirih. "Dan saya tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa." Keheningan jatuh di antara mereka. Rekannya terdiam lama. Wajah itu menampakkan keterkejutan yang jujur, mata yang membesar sedikit, napas yang tertahan. Jelas, permintaan ini bukan sesuatu yang ia duga. Ia melihat keraguan sekilas muncul, bukan karena menolak, melainkan karena beratnya tanggung jawab yang tiba-tiba diletakkan di pundaknya. "Ini keputusan besar," ucap rekannya akhirnya, dengan suara pelan dan hati-hati. "Saya tidak ingin menyesatkan atau memengaruhi." Mendengar itu, air mata kembali menggenang di matanya. Ia menggeleng perlahan. "Tidak ada yang memengaruhi saya," katanya dengan jujur. "Ini datang dari hati saya sendiri. Saya hanya membutuhkan bimbingan." Kata-kata itu menggantung di udara, penuh getar. Rekannya menunduk, seolah merenung. Ia tahu, di hadapannya bukan sekadar seseorang yang bertanya, melainkan seseorang yang sedang berdiri di ambang perubahan hidup. Ia merasakan ketulusan itu, dan ketulusan itu menyentuh hatinya. Perlahan, rekannya menghela napas. "Jika itu benar-benar keinginan Anda," katanya lembut, "maka tugas saya hanya satu, membantu, bukan memaksa." Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Bukan tangis yang pecah, melainkan aliran sunyi yang penuh kelegaan. Untuk pertama kalinya sejak malam Natal itu, ia merasa tidak sendirian. Dengan suara yang masih bergetar, ia mengutarakan permintaannya secara utuh. Ia ingin dibimbing mengucapkan syahadat. Kata itu keluar dari bibirnya dengan keyakinan yang mengejutkannya sendiri. Tidak ada keraguan, hanya rasa takut yang wajar, bercampur dengan harap yang besar. Rekannya terdiam lagi, kali ini lebih lama. Ia tampak menimbang-nimbang, bukan tentang kebenaran, melainkan tentang waktu dan kesiapan. Matanya berkaca-kaca. Ia terharu, bukan karena merasa menang, bukan pula karena merasa berjasa, melainkan karena menyaksikan kejujuran yang begitu murni. "Syahadat bukan sekadar ucapan," katanya perlahan. "Ia adalah janji seumur hidup." Ia mengangguk. "Saya tahu," jawabnya lirih. "Dan saya siap belajar, pelan-pelan, jika perlu. Saya hanya tidak ingin menunda kejujuran ini." Kata-kata itu memecah sisa keraguan. Rekannya tersenyum tipis, senyum yang kali ini diiringi air mata. Di momen itu, dua keyakinan tidak saling berhadapan sebagai lawan, melainkan bertemu sebagai manusia, dalam kejujuran, kerendahan hati, dan rasa hormat yang mendalam. Mereka tidak langsung melafalkan apapun saat itu. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada euforia. Yang ada hanyalah kesepakatan diam-diam bahwa sebuah perjalanan akan dimulai. Rekannya berjanji akan membimbingnya dengan penuh tanggung jawab, sementara ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melangkah dengan niat yang bersih. Saat ia bangkit dari duduknya, perasaannya campur aduk, lega, takut, namun juga ringan. Seperti seseorang yang akhirnya berani mengetuk pintu setelah lama berdiri ragu di depannya. Ia tahu, pintu itu belum sepenuhnya terbuka. Namun setidaknya kini ia tidak lagi berdiri sendirian.
Di kejauhan, senja perlahan turun. Cahaya sore menyelinap lembut, seolah memberi restu pada keputusan yang baru saja diucapkan. Ia melangkah pergi dengan langkah yang masih gemetar. Namun hatinya tegak. Bab ini bukan tentang akhir. Ini adalah titik balik. Saat keberanian mengalahkan ketakutan, saat kejujuran membuka jalan, dan saat dua insan bertemu bukan untuk menghakimi, melainkan untuk saling menghormati dalam pencarian kebenaran. Dan di dalam hatinya, keyakinan itu tumbuh semakin kuat, bukan karena siapa yang membimbingnya, melainkan karena ia akhirnya berani berkata jujur pada panggilan Tuhannya. Hari itu datang tanpa tanda-tanda besar. Tidak ada langit yang terbelah. Tidak ada suara menggema dari kejauhan. Dunia berjalan seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Waktu bergerak tanpa menunggu siapapun. Namun bagi dirinya, hari itu adalah ambang antara dua kehidupan. Ia duduk di sebuah ruang yang sederhana. Tidak luas, tidak mewah. Hanya ada keheningan yang bersih. Seolah ruangan itu ikut menjaga rahasia yang akan segera diikrarkan. Cahaya masuk dari jendela kecil, jatuh lembut di lantai. Tidak ada banyak perabot, tidak ada hiasan. Kesederhanaan itulah yang justru membuat dadanya terasa lapang. Di hadapannya, rekannya yang beragama Muslim duduk dengan sikap tenang. Wajahnya tidak menampakkan kegembiraan berlebihan, tidak pula ketegangan. Yang ada hanyalah kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia tahu, momen ini bukan tentang siapa yang membimbing dan siapa yang dibimbing. Ini adalah tentang hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Ia menunduk. Tangannya gemetar di pangkuan. Napasnya pendek-pendek, bukan karena ragu, melainkan karena beban emosi yang memenuhi dadanya. Seluruh hidupnya seolah berbaris di hadapan matanya. Tahun-tahun pengabdian, doa-doa panjang, air mata dalam sunyi, kegelisahan yang ia pendam, dan pertemuan batin yang mengubah segalanya. Rekannya berbicara pelan, menjelaskan kembali makna kalimat yang akan ia ucapkan. Bukan dengan bahasa rumit, melainkan dengan kesederhanaan yang jujur. Tentang kesaksian kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentang pengakuan terhadap utusannya. Tentang janji seumur hidup yang tidak selalu mudah, namun selalu bermakna. Ia mengangguk perlahan. Setiap kata itu sudah lama bergema di hatinya. Kini, ia hanya perlu memberanikan diri untuk mengucapkannya. Jika Anda siap, ujar rekannya lembut, ucapkanlah dengan hati. Kalimat itu sederhana, namun berat. Ia menarik napas dalam-dalam. Detik itu, ia sadar sepenuhnya. Setelah ini, tidak ada jalan kembali ke ketidaktahuan. Bukan karena paksaan, melainkan karena kejujuran yang telah ia pilih. Air mata mulai mengalir sebelum satu kata pun keluar dari bibirnya. Ia mengucapkan kalimat pertama dengan suara bergetar. Pelan, tertahan, namun jelas. Setiap suku kata terasa seperti membuka simpul yang selama ini mengikat jiwanya. Ia mengulanginya, mengikuti bimbingan dengan penuh perhatian. Tangisnya semakin deras, bukan karena takut, melainkan karena rasa lega yang tak tertahankan. Saat ia mengucapkan kalimat berikutnya, dadanya bergetar hebat. Seluruh beban masa lalu, rasa bersalah, keraguan, kelelahan batin, seolah runtuh satu persatu. Tidak ada yang dipaksa pergi. Semuanya luruh dengan sendirinya, seperti daun kering yang akhirnya jatuh ketika angin bertiup lembut. Rekannya terdiam, memberi ruang, tidak menyela, tidak mengoreksi dengan keras. Ia paham, momen ini bukan tentang kesempurnaan pelafalan, melainkan tentang ketulusan hati. Ketika kalimat terakhir terucap, keheningan menyelimuti ruangan. Sunyi yang tidak kosong, sunyi yang penuh makna. Ia terisak, menundukkan kepala lebih dalam. Tangisnya kini berubah, bukan lagi tangis yang mengguncang, melainkan aliran lembut yang menenangkan. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja menanggalkan beban berat dari punggungnya setelah bertahun-tahun memikulnya tanpa sadar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang utuh. Bukan ketenangan yang rapuh. Bukan pula ketenangan yang bergantung pada keadaan.
melainkan ketenangan yang berakar di dalam hati, tenang karena merasa pulang. Meski jalan pulang itu tidak mudah. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Wajahnya basah oleh air mata. Namun di balik itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada cahaya kecil yang menyala. Cahaya keyakinan yang lahir dari kesadaran, bukan dari warisan atau kebiasaan. "Selamat," ujar rekannya pelan. Suaranya bergetar menahan haru. "Semoga Tuhan selalu membimbing." Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk. Tangannya menutup dada, seolah ingin memastikan bahwa apa yang ia rasakan ini nyata. Dan memang nyata. Terlalu nyata untuk disangkal. Dalam hati, ia berbicara kepada Tuhannya. Tidak dengan doa panjang, tidak pula dengan rangkaian kata indah. Hanya pengakuan jujur, bahwa ia datang dengan segala keterbatasan, dengan masa lalu yang panjang, dengan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Namun ia datang dengan niat yang bersih. Ia tahu, menjadi mualaf bukan berarti semua masalah selesai. Ia sadar, ujian justru mungkin akan dimulai. Akan ada hari-hari berat, malam-malam sepi, dan kerinduan pada dunia lama yang mungkin datang tanpa diundang. Namun di balik semua itu, ia kini memiliki pegangan yang kokoh. Ia bukan lagi seseorang yang berjalan dalam kebingungan. Ia telah memilih arah. Mereka duduk beberapa saat dalam diam. Tidak ada keharusan untuk berbicara. Keheningan itu cukup. Di luar ruangan, suara kehidupan berjalan seperti biasa. Kendaraan melintas, angin bergerak, waktu terus berjalan. Namun di dalam ruangan kecil itu, sebuah kehidupan baru telah dimulai. Ia bangkit perlahan. Tubuhnya terasa ringan, seolah ada beban yang benar-benar diangkat dari pundaknya. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak dibuat-buat, senyum yang lahir dari kelegaan dan harap. Sebagai seorang mualaf, ia belum tahu banyak. Ia belum mengerti semua tata cara. Ia belum hafal doa-doa. Namun ia tahu satu hal dengan pasti, ia telah bersaksi dengan sepenuh hati. Langkahnya keluar dari ruangan itu pelan, namun mantap. Setiap langkah terasa seperti langkah pertama seorang bayi, ragu, namun penuh kemungkinan. Ia tahu, perjalanan ini akan panjang. Akan ada jatuh dan bangkit. Akan ada belajar dan salah. Namun ia tidak lagi takut pada ketidaksempurnaan. Karena kini, ia telah memulai hidup baru bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kerendahan hati. Syahadat itu tidak menghapus masa lalunya. Ia tidak perlu mengingkarinya. Masa lalu tetap menjadi bagian dari dirinya, sebagai perjalanan, sebagai pelajaran. Namun kini, masa lalu tidak lagi membebaninya. Ia telah diberi kesempatan untuk melangkah dengan cara yang lebih jujur. Dan di hari yang sunyi itu, tanpa sorak-sorai, tanpa saksi ramai, seorang biarawati resmi memulai hidup sebagai seorang mualaf. Tidak ada yang berubah secara lahiriah. Dunia mungkin tidak menyadarinya. Namun di dalam hatinya, sebuah cahaya telah menyala. Cahaya yang akan menuntunnya, perlahan namun pasti, dalam perjalanan iman yang baru saja dimulai. Keputusan itu tidak berhenti pada hari syahadat diucapkan. Justru setelahnya, kehidupan mulai menunjukkan wajah aslinya. Pelan, namun pasti. Seperti ombak kecil yang mula-mula tampak jinak, lalu berubah menjadi arus yang menguji keteguhan siapapun yang berdiri di dalamnya. Hari-hari awal terasa ganjil. Ia masih menjalani rutinitas seperti biasa. Namun ada jarak yang tak kasat mata mulai terbentuk. Tatapan orang-orang di sekitarnya berubah. Tidak semua, namun cukup banyak untuk ia rasakan. Beberapa menjadi lebih dingin. Beberapa lagi memandangnya dengan rasa ingin tahu yang tajam, seolah mencari jawaban dari sesuatu yang belum ia ucapkan secara terbuka. Pertanyaan mulai berdatangan. Tidak selalu dalam bentuk kata, namun dalam gestur dan sikap. Ada yang bertanya dengan nada prihatin, ada yang terdengar kecewa, ada pula yang menyelipkan sindiran halus. Ia mendengarnya semua. Ia merasakannya. Dan setiap kali itu terjadi, dadanya terasa sesak. Ia belum siap menjelaskan.
Bukan karena malu, melainkan karena ia masih belajar memahami dirinya sendiri. Keyakinan barunya masih muda, masih rapuh. Ia ingin menjaganya dalam diam, seperti seseorang yang melindungi nyala lilin kecil dari tiupan angin. Namun dunia tidak selalu memberi ruang untuk diam. Penolakan datang bukan dalam satu ledakan besar, melainkan dalam potongan-potongan kecil yang menyakitkan. Undangan yang tak lagi datang. Percakapan yang mendadak terhenti ketika ia mendekat. Keheningan yang terasa lebih keras daripada kata-kata. Dunia yang dulu akrab perlahan menjauh, seolah ia telah melangkah ke sisi yang tak lagi bisa mereka jangkau. Ada malam-malam ketika ia duduk sendiri, memandangi dinding, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Di saat seperti itu, kerinduan pada masa lalu menyelinap. Bukan karena ia ingin kembali, melainkan karena ia sedang berduka. Berduka atas kehilangan kebersamaan, kehilangan rasa aman, kehilangan identitas yang dulu begitu ia kenal. Di tengah kesunyian itu, pertanyaan pun muncul dari dalam dirinya sendiri. Apakah aku cukup kuat? Apakah aku telah memilih jalan yang benar? Ia tidak menyangkal bahwa keraguan sempat mengetuk. Ia manusia. Ia lelah. Ia terluka. Namun setiap kali keraguan itu muncul, ia mengingat kembali ketenangan yang ia rasakan saat syahadat terucap. Ketenangan yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Ketenangan yang tidak menjanjikan kemudahan, tetapi menjanjikan kejujuran. Ia belajar satu hal penting. Iman bukanlah perasaan yang selalu hangat. Ia adalah pilihan yang dipegang bahkan ketika hati terasa dingin. Hari demi hari, ia mulai belajar tentang kesabaran dengan cara yang paling nyata. Kesabaran untuk tidak membalas tatapan sinis dengan kemarahan. Kesabaran untuk menjawab pertanyaan tajam dengan diam yang bermartabat. Kesabaran untuk menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti pilihannya, dan itu tidak apa-apa. Di saat-saat terberat, rekannya yang muslim tetap hadir. Tidak selalu dengan nasihat panjang, tidak dengan ceramah. Kehadirannya sederhana namun bermakna. Kadang hanya duduk bersama, membiarkan keheningan bekerja. Kadang hanya bertanya apakah ia baik-baik saja, lalu benar-benar mendengarkan jawabannya. Tidak pernah sekalipun rekannya berkata, "Aku sudah bilang." Tidak pernah pula menghakimi langkah-langkah kecilnya yang tertatih. Ia diperlakukan bukan sebagai seseorang yang harus dibentuk, melainkan sebagai manusia yang sedang belajar berjalan di jalan baru. Dari rekannya itu, ia belajar tentang keikhlasan, tentang bagaimana iman tidak perlu dipamerkan, tentang bagaimana keyakinan tidak diukur dari seberapa keras seseorang berbicara, melainkan dari seberapa lembut ia bersikap. Ia melihat Islam bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam akhlak, dan itu menguatkannya. Namun kesendirian tetap datang, terutama di malam hari, saat dunia sunyi, dan pikirannya menjadi terlalu ramai. Ia belajar berdoa dengan caranya sendiri, belum sempurna, belum fasih. Ia sering terhenti di tengah doa, terisak tanpa kata. Namun justru di saat-saat itulah ia merasa paling dekat dengan Tuhan. Ia mulai memahami bahwa iman yang sesungguhnya tidak selalu dirayakan. Kadang ia diuji dalam sunyi. Dan sunyi itu bukan hukuman, melainkan ruang untuk bertumbuh. Ada hari ketika ia hampir menyerah. Ketika penolakan terasa terlalu berat, dan kesepian terlalu dalam. Pada hari-hari seperti itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua ini? Jawabannya tidak selalu datang cepat. Namun perlahan, ia menyadari sesuatu yang sederhana. Ia tidak lagi hidup untuk menyenangkan manusia. Ia hidup untuk jujur pada Tuhan dan pada hatinya sendiri. Keikhlasan tidak datang sekaligus. Ia tumbuh melalui luka-luka kecil yang diterima tanpa dendam. Melalui pengorbanan yang tidak diumumkan. Melalui air mata yang jatuh di tempat yang tak terlihat siapapun. Dan di sanalah, di titik-titik itulah, imannya mulai mengakar. Dunia boleh menjauh, namun ia menemukan dunia baru di dalam dirinya. Dunia yang lebih tenang, lebih jujur. Ia belajar menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan.
bahwa setiap langkah menuju cahaya seringkali harus melewati lorong yang gelap terlebih dahulu. Suatu hari, ia menyadari bahwa ia tidak lagi menangis setiap malam. Luka masih ada, namun tidak lagi berdarah. Kesendirian masih terasa, namun tidak lagi menakutkan. Ia mulai menemukan ritme baru, hidup yang lebih sederhana, namun lebih bermakna. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Ujian belum selesai. Namun kini ia telah belajar cara berjalan, dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan keyakinan yang tidak lagi bergantung pada penerimaan manusia. Dan di tengah segala keterbatasan itu, ia menyadari satu hal yang menguatkannya: Tuhan tidak pernah menjauh darinya. Bahkan ketika dunia melangkah mundur, Tuhan justru terasa semakin dekat. Bab ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang bertahan. Tentang memilih untuk tetap berdiri meski kaki gemetar. Tentang iman yang diuji bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk dimurnikan. Dalam kesendirian yang ia jalani, ia tidak lagi merasa kosong. Ia merasa ditemani oleh keyakinan yang ia peluk dengan jujur, dan oleh kehadiran seorang pendamping yang tidak menghakimi, melainkan menguatkan. Dan dari sanalah, perlahan namun pasti, ia belajar arti iman yang sesungguhnya. Bukan iman yang membuat hidup mudah, tetapi iman yang membuat hidup bermakna. Langkah-langkah awal itu terasa canggung, seperti seseorang yang baru belajar berjalan di jalan yang sama sekali baru. Ia menyadari bahwa menjadi mualaf bukanlah sebuah akhir yang menenangkan, melainkan awal dari proses panjang yang menuntut kerendahan hati. Ia tidak lagi berada di posisi seseorang yang dianggap telah tahu segalanya. Kini, ia justru berdiri sebagai seorang murid, belajar dari nol, perlahan, dengan segala keterbatasannya. Ia mulai dari hal yang paling sederhana, belajar berdoa. Doa-doa yang kini ia pelajari tidak lagi panjang dan terstruktur seperti yang dulu ia kenal. Kata-katanya singkat, namun terasa langsung menuju hati. Pada awalnya, lidahnya kaku, ucapannya sering terputus. Ia kerap lupa urutan, lupa lafaz, lupa gerakan. Ada rasa malu yang muncul, bukan karena orang lain, melainkan pada dirinya sendiri. Namun setiap kali rasa itu datang, ia mengingat satu hal: Tuhan tidak menilai kefasihan, melainkan ketulusan. Ia belajar mengucapkan doa dengan suara pelan, terkadang hanya dalam hati. Ia belajar menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh hormat, bukan sebagai kebiasaan, melainkan sebagai pengakuan. Di saat-saat itu, dadanya sering terasa sesak, dan air mata datang tanpa ia undang. Tangis itu bukan tanda kelemahan. Justru di sanalah ia merasa paling kuat, karena untuk pertama kalinya, ia tidak sedang berusaha terlihat kuat. Salah satu momen yang paling menggugah baginya adalah ketika ia belajar tentang sujud, tentang bagaimana seorang hamba meletakkan dahi ke tanah, merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Konsep itu terasa sederhana, namun maknanya menghunjam dalam. Ia yang selama bertahun-tahun berdiri tegak dalam peran pengabdian, kini diminta untuk merunduk, bukan kepada manusia, melainkan kepada Sang Pencipta. Saat pertama kali ia mencoba sujud, tubuhnya gemetar. Gerakan itu terasa asing, bahkan sedikit menakutkan. Ada ego yang memberontak, ada kenangan lama yang menyeruak. Namun ketika dahinya menyentuh permukaan, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Ia menangis, bukan terisak keras, melainkan tangis sunyi yang keluar dari kedalaman jiwa. Di posisi terendah itu, ia justru merasa paling dekat dengan Tuhan. Ia memahami bahwa berserah bukan berarti kalah. Berserah adalah keberanian untuk mengakui keterbatasan, untuk mengakui bahwa ia tidak selalu tahu, tidak selalu kuat, dan tidak selalu benar. Berserah adalah kejujuran paling murni. Hari-hari belajarnya dipenuhi dengan kesalahan kecil. Salah waktu, salah gerakan, salah bacaan. Namun ia tidak lagi membenci dirinya karena itu. Ia belajar bersabar pada prosesnya sendiri. Ia belajar bahwa iman tidak tumbuh dari kesempurnaan, melainkan dari ketekunan. Rekannya yang muslim sesekali membimbingnya, bukan dengan sikap menggurui, melainkan dengan kesabaran yang menenangkan.
Tidak pernah ada tuntutan agar ia segera bisa. Tidak ada penilaian. Hanya dorongan lembut untuk terus mencoba. Di luar waktu belajar, ia sering menghabiskan waktu sendirian. Duduk dalam sunyi, merenungi perjalanan hidupnya. Kenangan masa lalu datang silih berganti. Pengabdian yang ia jalani dengan tulus, doa-doa yang pernah ia panjatkan, dan keraguan yang dulu ia anggap sebagai dosa. Kini, ia tidak lagi memandang masa lalu dengan kebencian. Ia memeluknya sebagai bagian dari perjalanan yang membawanya sampai ke titik ini. Dalam doanya, ia sering berkata lirih, "Tuhan, aku tidak tahu apakah aku akan kuat, tapi aku ingin jujur. Tolong pegang aku ketika aku hampir jatuh." Dan entah bagaimana, doa-doa sederhana itu selalu memberinya ketenangan. Ada malam-malam ketika ia terbangun dengan dada sesak, dihantui rasa takut akan masa depan. Tak jarang, ia merasa sangat kecil, sangat sendiri. Namun alih-alih lari dari perasaan itu, ia belajar menghadapinya. Ia bangkit, berwudu dengan tangan gemetar, lalu berdoa dalam keheningan malam. Tangisnya jatuh lagi. Namun kali ini, tangis itu membawa kelegaan. Perlahan, ia mulai merasakan perubahan di dalam dirinya. Bukan perubahan besar yang mencolok, melainkan perubahan halus. Cara ia memandang hidup, cara ia memaknai kesulitan. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Ia menemukan bahwa iman bukanlah perisai yang membuat seseorang kebal dari luka. Iman adalah cahaya kecil yang membuat seseorang berani berjalan meski terluka. Di sela-sela belajarnya, ia juga mulai memahami makna menjadi hamba. Bahwa menjadi hamba bukan berarti kehilangan martabat, melainkan menemukan tempat yang tepat di hadapan Tuhan. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Hanya seorang manusia yang berserah, berharap, dan berusaha. Kesadaran itu membuatnya lebih lembut pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Ia tidak lagi mudah menghakimi. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Ia hanya ingin menjadi versi dirinya yang lebih jujur. Setiap langkah memang terasa berat. Ada hari ketika ia lelah belajar, lelah beradaptasi, lelah menahan rindu pada kehidupan lamanya. Namun di balik semua itu, ada keindahan yang sulit dijelaskan. Keindahan dari pertumbuhan, dari keberanian untuk berubah, dari hubungan baru yang terjalin antara dirinya dan Tuhan. Ia tahu, ia belum sempurna. Ia mungkin tidak akan pernah sempurna. Namun kini ia mengerti bahwa Tuhan tidak menunggu kesempurnaan darinya. Tuhan hanya menunggu hatinya. Dan di sanalah ia menemukan makna terdalam dari berserah. Bukan tentang menyerahkan diri pada keadaan, melainkan menyerahkan diri pada kasih Tuhan yang Maha Esa. Perjalanan hidupnya kini telah sampai pada sebuah titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jika ia menoleh ke belakang, ia melihat jejak-jejak panjang yang penuh luka, pertanyaan, dan pengorbanan. Namun alih-alih merasa menyesal, ia justru tersenyum lirih. Semua itu, setiap jatuh, setiap air mata, setiap kebingungan, ternyata bukan kesia-siaan. Semuanya adalah jalan. Jalan yang pelan-pelan menuntunnya pulang. Ia memahami satu hal yang begitu sederhana, namun begitu dalam. Hidayah tidak pernah memilih latar belakang. Hidayah tidak bertanya dari mana seseorang berasal, apa yang pernah ia lakukan, atau betapa rumit masa lalunya. Hidayah hanya mengetuk hati, dan siapapun yang membukakan pintu, akan merasakan kehangatannya. Keyakinan itu tumbuh kuat di dalam dirinya. Bukan keyakinan yang lantang dan menuntut pengakuan, melainkan keyakinan yang tenang. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan perjalanan hidupnya kepada semua orang. Ia tidak lagi merasa harus membela pilihannya. Kini, ia berdiri dengan keteguhan yang lahir dari kedamaian batin. Meski begitu, jalan yang ia tempuh tidak pernah benar-benar mudah. Ada kehilangan yang tidak bisa diulang. Ada hubungan yang merenggang. Bahkan ada yang terputus. Ada tatapan heran, bisik-bisik pelan, dan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Semua itu pernah membuatnya terdiam lama di malam hari,
bertanya dalam hati apakah pilihannya benar. Namun setiap kali keraguan itu datang, ia kembali mengingat saat-saat paling sunyi dalam hidupnya, ketika ia bersujud dengan air mata, ketika ia merasa begitu kecil namun begitu dekat dengan Tuhan. Dari sanalah ia tahu, ketenangan itu nyata. Dan sesuatu yang memberi ketenangan sejati tidak mungkin keliru. Ia belajar berdamai dengan luka. Bukan melupakannya, melainkan menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Luka-luka itu telah membentuk hatinya menjadi lebih lembut, lebih peka, lebih penuh empati. Ia kini mampu mendengarkan orang lain tanpa menghakimi, mampu memahami tanpa harus menyetujui, dan mampu mencintai tanpa syarat. Perubahan itu tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka melihatnya menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih tulus. Ia tidak banyak bicara tentang keyakinannya, namun sikapnya berbicara lebih lantang dari kata-kata. Cara ia menghadapi masalah, cara ia memaafkan, cara ia bersikap rendah hati, semua itu menjadi kesaksian hidup yang tak terbantahkan. Tanpa ia sadari, kisah hidupnya mulai menyentuh orang lain. Ada yang datang kepadanya dengan mata berkaca-kaca, bercerita tentang kebingungan dan ketakutan yang selama ini dipendam. Ada yang sekadar duduk di sampingnya dalam diam, mencari ketenangan yang sama. Ia tidak memberi nasihat panjang. Ia hanya mendengarkan. Ia tahu, terkadang yang dibutuhkan seseorang bukanlah jawaban, melainkan ditemani dalam sunyi. Ia sering berkata dengan jujur bahwa jalan ini tidak selalu mudah. Bahwa iman bukanlah jalan pintas menuju kebahagiaan tanpa air mata. Namun ia juga mengatakan satu hal yang selalu ia yakini, iman memberi arah. Saat dunia terasa gelap, iman adalah cahaya kecil yang menunjukkan kemana kaki harus melangkah. Dalam setiap percakapan, ia menegaskan bahwa mengikuti suara hati membutuhkan keberanian. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri, untuk menerima risiko, dan untuk melepaskan apa yang sudah tidak sejalan dengan nurani. Keberanian itu mahal, dan seringkali menyakitkan. Namun keberanian itulah yang membebaskan. Ia menyadari bahwa cintanya kepada Tuhan kini tidak dibangun atas rasa takut, melainkan atas rasa percaya. Ia percaya bahwa Tuhan Maha mengetahui segala isi hatinya, keraguannya, kelemahannya, dan usahanya. Ia percaya bahwa Tuhan tidak menutup pintu bagi siapapun yang datang dengan ketulusan. Keyakinan itu membuatnya melangkah dengan kepala tegak, tanpa kesombongan. Ia tahu, ia bukan orang suci. Ia hanyalah seorang manusia yang terus belajar. Namun ia juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah meminta kesempurnaan darinya, hanya kejujuran dan kesungguhan. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang sederhana. Ia beribadah dengan kesadaran, bekerja dengan niat yang lurus, dan berinteraksi dengan orang lain dengan hati yang terbuka. Tidak ada keajaiban besar yang terjadi, namun ada keajaiban kecil yang ia rasakan setiap hari, rasa syukur. Ia bersyukur atas napas yang masih diberikan, bersyukur atas kesempatan untuk memperbaiki diri, bersyukur atas luka yang telah mengajarkannya arti keteguhan. Bersyukur atas cahaya iman yang tidak datang dengan paksaan, melainkan dengan kelembutan. Dalam keheningan, ia sering merenung tentang makna pulang. Pulang, baginya, bukan tentang kembali ke tempat tertentu. Pulang adalah keadaan hati, ketika seseorang berhenti berlari, berhenti menyangkal, dan berhenti berpura-pura. Pulang adalah saat seseorang berani berdiri apa adanya di hadapan Tuhan. Dan di titik itu, ia merasa telah pulang. Kisah hidupnya kini menjadi saksi bisu bahwa cahaya iman mampu menuntun siapapun, dari jalan manapun. Tidak peduli seberapa jauh seseorang melangkah, selalu ada kesempatan untuk kembali. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu, selalu ada cahaya yang menunggu. Ia tidak tahu kemana langkah hidupnya akan membawanya setelah ini. Namun ia tidak lagi takut. Ia percaya bahwa selama ia berjalan dengan niat yang lurus dan hati yang berserah, Tuhan akan selalu membimbingnya, dengan cara yang mungkin tidak selalu ia pahami, namun selalu ia butuhkan. Di akhir setiap doa, ia mengucap syukur dengan penuh harap. Bukan harap akan hidup tanpa ujian,
melainkan harap agar ia selalu diberi kekuatan untuk tetap setia pada kebenaran yang telah ia pilih. Harap agar hatinya tidak kembali tertutup oleh kesombongan atau ketakutan. Ia tahu, kisahnya bukan tentang dirinya semata. Kisah ini adalah tentang kasih Tuhan yang luas, tentang hidayah yang tidak memilih-milih, dan tentang manusia yang berani mengikuti cahaya meski jalannya terjal. Kisah ini adalah pengingat bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk menemukan kebenaran. Dan ketika seseorang menemukan cahaya itu, dengan cara apapun, tidak ada yang lebih indah selain menjaganya dengan penuh rasa syukur. Ia melangkah ke depan dengan keyakinan yang utuh. Luka-luka masa lalu tidak lagi mengikatnya. Mereka telah berubah menjadi pelajaran, menjadi sumber kekuatan. Dengan hati yang tenang dan iman yang tumbuh, ia siap menjalani hidup, bukan sebagai seseorang yang telah sampai, melainkan sebagai seseorang yang terus pulang, setiap hari, dengan cara yang paling lembut.